Siang semuanya, mengenalkan nama saya Muhammad Nurliksan, NIM 19104168849. Kelas 1 pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu dari mata kuliah tersebut adalah Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, soal bagian pertama. Jelas terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu tersebut. Mengapa bidang-bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Yang pertama, soal jawaban nomor 1. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana seseorang atau individu bisa bergerak dan berperilaku organisasi seperti dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utamanya dilakukan studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Sebagai bidang daripada multidisiplin, perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi oleh perkembangan pada sejumlah ilmu, termasuk di dalamnya yaitu yang pertama psikologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga ekonomi, yang keempat teknik, dan juga pengalaman dari praktisi itu sendiri. Yang soal nomor 2, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya adalah, menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan wewenang prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, prinsip menurut para ahli, yaitu yang pertama pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Yang ketiga, kesatuan pemerintah, unity of governance. Yang keempat, disiplin atau disiplin. Yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Perilaku organisasi. Yang keempat, perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dari kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya tetap terhadap kinerja, baik kinerja individu maupun kelompok organisasi yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, jika Anda adalah seorang manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori pada perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawaban, karena mempelajarinya yaitu dengan menghasilkan kinerja yang baik dan menghasilkan efektivitas dalam kinerja perusahaan tersebut. Nomor 7, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan
Jawabannya yaitu ciri-ciri biologis mencakup kepribadian sebagaimana dengan mana individu bisa berinteraksi dengan orang lain. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Hubungan perilaku individu dalam organisasi bisa terdiri dari perubahan nilai dan norma. Sebuah organisasi bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalamnya. 9. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dan dalam organisasi? Keberagaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting. Saat ini, diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. 10. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keberagaman dalam organisasi. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yaitu perbedaan suku, warna kulit, ras, agama, budaya, gender, jenis kelamin, keberagaman makanan yang ada di Indonesia, serta kekayaan yang ada pada suku-suku bangsa tersebut. Misalnya suku Sunda, suku Dayak, Melayu, Bugis, Betawi, dan lain-lain. Jelaskan tugas-tugas yang pernah Anda kerjakan sebelum UAS mata kuliah perilaku organisasi, yaitu yang pertama tantangan dan peluang description, yaitu yang kedua meringkas tugas bab 1, yang kedua meringkas tugas bab 2, yang ketiga meringkas tugas bab 3, yang keempat meringkas tugas bab 4, yang kelima meringkas tugas bab 5. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Atas kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih.